Halo anak-anak, kembali lagi kita akan belajar PPKN. Kita sudah sampai di tema 2, pembelajaran yang pertama tentang persatuan dalam perbedaan. Nah, makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia itu negara yang beragam suku, budaya, agama, dan keadaan ekonominya macam-macam. Dari yang beragama Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu, dari yang bersuku Jawa, suku Baduy, suku Batak, suku Bali, banyak sekali. Dari yang keadaan ekonominya atas, sedang, dan rendah. Banyak contoh perbedaan di sekitar kita. Misalnya anak-anak punya sebuah keluarga besar kan, keluarga besarmu ada Pak D, Bude, Om, Tante. Itu mungkin ada yang berasal dari suku lain dan mempunyai agama yang berbeda denganmu. Nah, itulah perbedaan dalam persatuan. Tapi kan kita tetap rukun sama mereka. Kita tidak memusuhi mereka meskipun kita berbeda suku dan berbeda agama. Mungkin di sekolah kamu punya teman yang berbeda suku dan berbeda agama. Kita tetap berteman. Jangan milih-milih teman hanya karena suku dan agamanya berbeda. Ketika kita piknik keluar kota, kita mendengar bahasa yang tidak biasa kita dengarkan karena bahasa daerah kita kan bahasa Jawa, sedangkan kita pikniknya ke Bali. Nah, mungkin masyarakat sana menggunakan bahasa daerah Bali, terasa asing di telinga kita. Ya, kita toleransi saja, menghormati. Mungkin juga tetangga kita ada yang berasal dari suku lain, kita tetap harus menghormati dan menghargai, tetap menjaga persatuan meskipun berbeda-beda. Perbedaan tadi ya, itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Jadi perbedaan itu harus menjadi semangat kita, semangat untuk lebih bersatu, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kunci persatuan dan kesatuan bangsa itu kita harus mampu hidup rukun ya. Itu Bu Yanti beri tulisan tebal itu karena penting. Kita harus hidup rukun. Tanpa kerukunan tidak akan pernah ada persatuan, ya kan? Masa kita mau bersatu sama musuh kita kan nggak mungkin. Nah, kuncinya harus hidup rukun. Hidup rukun bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Nah, tentu saja selain hidup rukun kita harus mempunyai sikap-sikap yang baik lainnya, antara lain peduli ketika tetangga kita sakit, peduli ketika teman kita sakit, juga sikap mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kepentingan bersama itu harus kita utamakan daripada kepentingan pribadi dan golongan. Toleransi kepada orang lain yang berbeda dengan kita, baik itu suku, agama, dan budaya, harus kita hormati dan kita hargai. Manfaat hidup rukun banyak sekali. Yang pertama, menghindari perselisihan tentu saja, menciptakan perdamaian, hidup menjadi aman, tentram, nyaman, indah, damai, ya kan? Terus persatuan dan kesatuan dapat tercapai dan kita dapat saling membantu jika kita dalam kesusahan. Kemudian penerapan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. Nah, kita bicara dulu di lingkup sekolah ya. Yang pertama, kita melakukan piket kelas bersama. Itu sudah menerapkan nilai-nilai persatuan. Bermain bersama teman saat jam istirahat. Meskipun kamu sukunya berbeda-beda, kamu suku Batak, temanmu suku Jawa, tapi tetap bermain bersama saat jam istirahat. Membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. Ya, kamu merasa pinter, temanmu kurang memahami pelajaran, yo kamu ajari, kamu dongkan ya. Mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah, betul. Apabila teman kita terkena musibah, baik itu banjir, tanah longsor, maupun sedang kesusahan, wajib kita membantunya bersama-sama ya. Jika kita menerapkan persatuan dan kesatuan di sekolah, maka manfaatnya banyak sekali. Kamu belajar di sekolah menjadi nyaman, enak, perasaannya itu damai, ya toh. Persahabatan sesama teman juga semakin erat.
Terus saat pelajaran olahraga, main futsal, kalau ada persatuan itu futsalnya semakin kompak. Karena kan bermain tim ya futsal itu, jadi semakin kompak. Terus kalau kamu mengalami kesulitan, temanmu mau membantumu karena saling membantu. Jika ada orang yang kesulitan, kita harus saling membantu. Begitu juga kalau temanmu kesulitan, kita bantu. Kamu mengalami kesulitan, temanmu membantumu. Kemudian bagaimana penerapan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat? Ya, kita harus peduli. Intinya kita harus peduli dengan lingkungan sekitar. Kalau ada tetangga yang memerlukan bantuan, ya kita harus membantunya semampu kita. Kita mampunya nyilehke itu apa bahasanya? Meminjami mobil. Ya kita pinjami mobil tetangga kita yang sakit supaya bisa dibawa ke rumah sakit. Kita mampunya hanya sebatas menengok, membawakan buah, ya kita lakukan. Kita mampunya hanya mendoakan saja, nggak punya apa-apa, ya sudah kita bantu dengan doa supaya tetangga kita cepat sembuh gitu ya. Jadi intinya harus saling membantu meskipun kita berbeda suku dan agama dengan tetangga kita. Nah, contoh pelaksanaannya apa saja? Tadi, membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka. Entah itu mereka dari suku mana, yang penting kan kita sebangsa setanah air ya kita bantu. Nggak peduli mereka beragama apa, nggak peduli mereka lingkungannya dari suku mana, tetap kita bantu. Membantu tetangga yang kesulitan, tadi sudah Bu Yanti sampaikan ya, kita bantu semampu kita. Apa yang kita punya kita berikan untuk membantu tetangga kita yang sedang kesulitan, yang butuh bantuan kita, ya kan? Kemudian mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita kalau beragama Katolik, ada teman kita yang beragama Islam, ya kita persilahkan dia melaksanakan tata cara ibadahnya. Kita menghargai dan menghormati tanpa mengganggunya ya. Begitu juga kalau kita sedang beribadah, nanti teman kita yang berbeda agama pasti juga akan menghormati kita saat kita beribadah. Itu ya. Nah, manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita menerapkan nilai persatuan dan perbedaan di lingkungan masyarakat adalah tentu saja yang pertama, kehidupan akan menjadi tentram, nyaman, dan damai. Tidak ada berantem sesama tetangga, tidak ada cekcok sesama tetangga ya kan, yang menjadi tontonan. Kalau ada orang cekcok kan kita cenderung menonton. Nah itu tidak ada cekcok kalau ada persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Kemudian masalah juga akan menjadi cepat selesai. Kalau adanya persatuan, semua masalah menjadi cepat selesai karena masyarakatnya bersatu bersama-sama mencari solusi gitu. Kemudian lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika musyawarah. Nah, nanti ketika musyawarah akan ada banyak pendapat, banyak saran ketika ada persatuan di antara kita karena kita merasa nyaman, merasa enjoy di kelompok tersebut. Jadi kita mengutarakan pendapat kita dengan terbuka tanpa ada ganjalan apapun. Nah itu ya, kalau kita memiliki nilai persatuan di lingkungan masyarakat, manfaatnya akan banyak sekali. Oke anak-anak, itu video dari Bu Yanti. Kalau belum paham silahkan diulangi dari awal. Sampai jumpa di video berikutnya.